Halo WPC Lovers. Oke, ketemu lagi dengan kita seperti biasa ngobrol bareng dokter seputar permasalahan kulit dan kecantikan. Nah, di sebelah saya ini sudah ada salah satu narasumber dengan dokter siapa? Dokter Rizky. Oke, dengan dokter Rizky. Nah, hari ini saya lagi ada di WPC Cabang Depok. Nah, untuk dokter Rizky sendiri berpraktek di WPC Cabang Depok ada di hari apa nih, dok? Saya praktek di WPC Cabang Depok di hari Selasa di jam 10 sampai dengan jam 18. Kemudian di hari Rebo, Kamis, dan Minggu pada pukul 14 sampai dengan 18. Oke, buat kalian yang ada di sekitaran wilayah Depok, boleh kunjungi kami di WPC Cabang Depok dan bisa konsultasi nanti dengan dokter Rizky ya, dok ya? Boleh banget. Oke, nah dok, hari ini kita ada satu pembahasan nih dok ya, yaitu tentang pentingnya barrier skin untuk kesehatan kulit di masa yang akan datang. Nah, banyak orang yang tahu apa sih barrier skin, biasanya banyak banget nih orang-orang yang dapat dari informasi Google ya dok ya, tentang barrier skin. Nah, tapi mungkin belum dibahas secara tuntas dan masih banyak orang yang bingung tuh apa sih barrier skin itu, kenapa barrier skin bisa rusak. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Tapi sebelum masuk pembahasan, mungkin alangkah lebih baiknya kita tahu dulu ya, barrier skin itu sebenarnya apa sih dok? Oke, barrier skin sendiri dia adalah lapisan pelindung kulit bagian terluar yang berfungsi melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal, diantaranya paparan sinar matahari, kemudian dari kotoran, polusi, kemudian dari zat-zat yang iritatif dan sebagainya. Oke, jadi ini perlindungan paling luar dari kulit ya dok ya? Betul. Ibarat kata bumi ini lapisan ozon ya. Iya. Oke, nah barrier skin ini sendiri sebenarnya kan fungsi dan kegunaannya ini untuk apa sih bagi kulit ini sendiri dok? Fungsi barrier kulit itu ya untuk melindungi kulit dari kerusakan terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal. Dari luar ya dok ya? Pelindungnya, iya betul. Oke, nah perusakan dari luar ini kan kata dokter seperti sinar matahari tadi disebutkan, ada juga masalah beberapa cairan kimia dan itu. Nah, sinar matahari ini apakah karena dia tidak menggunakan sunblock atau karena efek sunburn gitu dok? Jadi kalau dari paparan sinar matahari yang tanpa menggunakan sunscreen ya, terutama paparan dalam waktu lama, nah itu bisa merusak kulit. Utamanya adalah barrier kulit itu sendiri. Oke, saya dulu pernah ngalamin tuh dok, kulit saya kena sinar matahari dalam waktu yang cukup lama, terus kayak ada efek pengelupasan itu, apakah itu termasuk barrier skin yang rusak? Betul. Salah satu tandanya adalah pengelupasan, kemudian kulit menjadi kemerahan, kemudian gatal, kemudian menjadi kering, terlalu sensitif. Nah, itu tanda-tanda kerusakan barrier kulit. Oke, nah kalau ini kita bahas tentang sinar matahari dulu dok ya. Nah, kalau posisi seperti itu sudah terjadi nih, kira-kira langkah pertama apa nih yang harus dilakukan nih agar tidak berkelanjutan? Yang pertama adalah kita hentikan dulu pemakaian skincare. Jadi semuanya dihentikan dulu. Kemudian hanya memakai facial wash yang sifatnya lembut. Kemudian memakai moisturizer yang banyak mengandung humectant, kemudian bisa oklusif atau ceramide kayak begitu, yang berfungsi untuk menahan air untuk mengembalikan kelembapan dari kulit itu sendiri. Oke, nah jadi buat kalian yang dalam kondisinya memang kemarin lupa pakai sunblock keluar atau perlindungan sunscreen, terus kulit kalian tadi rusak barrier skinnya dengan tanda-tanda yang disebutkan dokter Rizky tadi, lakukan tadi langkah pencegahan seperti yang tadi dikasih tahu ya dok ya. Iya. Baru nanti bisa treatment ke klinik. Nah, oke. Nah, tadi juga dokter menyinggung ada dari bahan kimia. Nah, memang ada beberapa orang yang sempat bertanya nih dok ya. Katanya cairan peeling itu katanya kalau dipakai secara berlebihan bisa merusak barrier skin. Benar nggak tuh dok? Betul sekali. Jadi salah satu penyebab rusaknya barrier kulit itu sendiri adalah eksfoliasi yang berlebihan. Jadi proses pengelupasan yang berlebihan. Berlebihan di sini artinya nggak sesuai sama aturan ya. Jadi kalau chemical peeling yang jaraknya masih 1 bulan, 1,5 bulan itu masih oke. Tapi kalau dipakainya terlalu sering, kemudian zat yang dipakai juga sangat iritatif, nah itu yang akhirnya akan menyebabkan barrier kulit menjadi rusak. Gitu. Terutama untuk orang-orang yang mungkin menggunakan cairan chemical peeling ini di bawah pengawasan dokter ya dok ya? Iya, betul. Karena takarannya kan mungkin susah tuh untuk sama jangka waktunya ya dok ya? Iya. Jadi sebenarnya benar kalau dilakukan tadi tidak dengan profesional atau dengan tenaga ahli ya dok ya? Jadi buat kalian yang masih nih mau coba-coba melakukan treatment exfoliating di rumah, lebih baik konsultasi dulu ya dok ya? Iya, betul. Dengan dokter. Harus di bawah pengawasan dokter. Supaya tidak terjadi kesalahan, jangan disalahin nanti produknya, padahal cara pakai yang salah ya dok ya. Nah,
Salah satu juga bisa nggak sih dok dari kebiasaan-kebiasaan buruk tuh menyebabkan barrier skin jadi rusak? Kayak semacam orang sering menggosok muka terlalu keras ketika cuci muka. Ya, apalagi kalau sabun cuci mukanya ini mengandung scrub. Kalau misalnya digosok-gosok, kalau pada orang dengan tipe kulit yang kering, kemudian tipe kulit sensitif, nah ini akan menyebabkan barrier kulitnya menjadi terganggu. Tapi kalau misalnya facial wash yang mengandung scrub ini dipakai pada orang-orang dengan tipe kulit yang resisten, yang tidak sensitif, kemudian yang dia sedikit berminyak tapi nggak ada jerawat sih sebenarnya masih oke ya. Tapi kalau pada kulit yang terlalu kering, sensitif, sebaiknya sih memang enggak. Oke, jadi pada dasarnya memang hampir semua orang yang berpotensi memiliki kerusakan barrier skin itu berawal dari kulit yang kering, benar nggak tuh? Iya, betul. Oke, jadi berarti penting banget ya penggunaan moisturizer ya tentunya dok ya? Iya. Oke, nah kan karena moisturizer ini sifatnya itu dari lapisan paling luar, nah kita akan bahas nih salah satu penggunaan metode injectable booster ya dok ya? Iya, untuk skincare injectable. Ya, bagaimana tuh dok? Kira-kira efektif nggak tuh untuk memperbaiki skin barrier yang rusak? Skincare injectable biasanya kita menggunakan HA ya, hyaluronic acid. Ini sangat efektif sekali karena sebenarnya yang dioles aja, yang topikal aja itu juga udah oke, udah bagus untuk memperbaiki barrier kulit. Apalagi dengan injectable, dengan skin booster yang langsung disuntikkan ke lapisan kulit, jadi si hyaluronic acid ini akan langsung nyampe ke targetnya, sehingga kulit juga akan menjadi lebih lembab dari mekanismenya si HA ini yang bisa water recall. Barrier kulit pun jadi nanti akan semakin membaik, kulitnya menjadi lebih elastis, kolagen meningkat, kemudian lebih lentur gitu. Oke, jadi memang salah satu pilihan ya dok ya kalau memang ternyata penggunaan yang dari tip topikal dari lapisan paling atas itu ternyata belum bisa maksimal, bisa dibantu langsung ke injectable skincare yang menyentuh lapisan bawah kulit lebih dalam ya dok ya. Oke, nah jadi buat kalian nih yang punya permasalahan barrier skin yang rusak itu harus buru-buru ya dok ya diperbaiki ya. Dan enaknya lagi nih yang skin booster injectable ini pengerjaannya tuh nggak terlalu sakit. Jadi dia dengan anestesi topikal dulu, kemudian disuntikan itu nyerinya sangat minimal. Dan downtime-nya pun relatif nggak ada. Jadi setelah selesai tindakan untuk orang-orang, untuk teman-teman yang sibuk nih, yang nggak ada waktu, bisa langsung kembali beraktivitas. Oke, nah jadi buat kalian tuh punya solusi banget nih untuk yang kemarin punya masalah barrier skin yang rusak, entah itu karena pemakaian skincare yang salah atau itu tadi karena efek buruk dari lingkungan dan tadi paparan sinar matahari, tenang kok masih bisa disembuhkan ya dok ya? Iya, betul. Oke, dengan perawatan yang tentunya harus dengan dokter dan harus korporatif juga ya dok ya untuk perawatannya. Nah kira-kira tuh tadi kan mereka udah tahu nih WPC Lovers gejala-gejala barrier skin yang udah mulai rusak ya dok ya. Nah dari proses treatment ini sampai dengan bisa kembali sehat kembali itu estimasi waktu kira-kira butuh berapa lama tuh dok? Dari treatment sampai kemudian bisa terlihat hasilnya itu biasanya sih 1 sampai 2 minggu. Itu kulit sudah terlihat lebih kenyal, lebih elastis, pori-pori juga lebih halus. Nah, kelembapan juga meningkat jauh, jadi kulitnya lebih terhidrasi dan dia bisa tahan itu kurang lebih bisa sampai 6 bulan ya. Oke, cukup lama ya dok ya, 6 bulan ya. Oke, jadi buat kalian nih kita tunggu kedatangannya untuk konsultasi ke WPC Cabang Depok dengan Dr. Rizky atau memang yang punya permasalahan kulit selain dari barrier skin yang rusak. Ya, kita juga punya banyak banget ya dok ya metode treatment untuk mengatasi segala permasalahan kulit. Oke, nah tips nih dok dari Dr. Rizky nih untuk penutup pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira bagaimana sih cara menjaga agar kesehatan kulit itu tetap terjaga nih dok? Oke, yang pertama sih pasti cuci muka ya, cuci muka secara teratur dengan pemakaian facial wash yang lembut, yang gentle, itu minimal sehari 2 kali. Kemudian pemakaian skincare rutin, krem pagi dan malam yang mengandung moisturizer. Pemakaian sunscreen, sunscreen terutama untuk teman-teman yang aktivitasnya di bawah paparan sinar matahari, itu wajib memakai sunscreen. Kemudian berikutnya adalah hidrasi yang cukup dari dalam. Minum air putih 8 gelas sehari kurang lebih, kemudian kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, mulai dari istirahat yang cukup, kemudian makannya harus yang banyak sayur, banyak buah, kemudian sama olahraga. Jadi buat kalian bisa diterapkan itu pola hidup yang baik ya dok ya, jaga makanan tadi kan, kurangi resiko-resiko yang dapat merusak barrier skin dan jangan lupa pemakaian skincare harus rutin ya dok ya. Pemakaian sunscreen yang utama. Nah, jadi mungkin itu saja tips dari hari ini, informasi seputar barrier skin tentang
dari Dr. Rizky ya dok ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa nantikan kesempatan ngobrol bareng dokter bahas permasalahan kulit di kesempatan yang akan datang ya dok ya. Dengan dokter yang berbeda di cabang yang berbeda juga. Dan sampai jumpa dan bye.